Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وعظم على سيدنا مولانا محمد نبي الرحمة شفيع الأمة على آله وصحبه يوم القيامة. أما بعد، يا الحبايب الأفاضل والأساتذة الجلال رحمكم الله. Kemudian kita banggakan pada saudara kembali kebetulan banyak yang hadir, ya tidak bisa dihitung bagaimana bersama pada berbeda suku kita dan lalu berbeda lalu berkaitan waktu hari kita semangat sahabat dan kita dan juga para asatid yang hadir di dalam rumah, kemudian ada rumah sedang Nadir Hashim Nadir orang yang usaha kecil terus dan semua juga para asatid yang banyak luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan para habaib para asatid luar biasa, mudah-mudahan mereka semua dibanyak berbuatnya dibuatkan rezeki dan sehingga dapat senantiasa memberikan keberkahan. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ala hadirin semuanya yang telah hadir di masjid yang amin yang kita duduk bersama saat ini. Mudah-mudahan antum semua senantiasa disehatkan oleh Allah, dipandangkan umurnya, luaskan rezekinya, hilangkan masalah dan kesempatannya. Mudah-mudahan doa kita semua dijaga dan dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Waktu demi waktu, menit demi menit kita tidak terasa duduk di sini mulai maghrib, mulai sholat maghrib berjamaah, setelah maghrib dan seterusnya. Ini tidak lain merupakan amal ibadah yang terhitung di sisi Allah dan tercatat di sisi malaikat yang mencatat amal baik. Tidak mencatat sesuatu di tempat ini amal yang buruk. Dan karena itu mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi saksi yang baik bagi kita, penyebab kebahagiaan kita, penyebab diberikan syafaat kita, dan insyaallah kita dapat duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, walaupun ada aturannya, tapi yang ada di Allah semangatnya luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang kita belajar dari di sini dapat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada lain yang dapat menyelamatkan kita kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita kurang ibadah, mungkin kita kurang sedekah, mungkin kita kurang bersyukur dan seterusnya, namun kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW dapat menutupi semua setelah kita dapat diberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menyelesaikan kajian kita awal dan karena keberkahannya senantiasa berlangsung buat umat Nabi Muhammad SAW. Dan jadi pertanyaannya, apakah kita atau sampai di mana keberkahan yang kita berikan, kemanfaatan yang kita wujudkan pada diri kita? Kadang-kadang kita bersedekah masih berharap, kadang kita beramal masih kita ada harapan, ada ingin dilihat dan ingin dipuji. Kadang kita mengajak ini dan itu, memberikan ini dan itu, nasihat dan sebagainya, masih ada kadang-kadang niat yang tidak baik, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita harapkan untuk mendapatkan derajat, untuk menjadi amal kita?
ya mudah-mudahan kita selalu baguskan kualitas amal ibadah kita. Ya, inilah fungsi Allah panjangkan umur kita. Inilah fungsi Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kita pada tempat-tempat majlis zikir, biar kita selalu memperbaiki diri kita. Orang yang mengaku dia baik, maka itu tidak jauh dari setan. Ya, tidak orang yang mengaku dia lebih baik dari lain, karena apa bagi setan? Yang mengatakan saya anak khairul minhu. Saya lebih baik dari Adam, kenapa saya disebut-sebut terus? Orang yang mengaku itu adalah orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu adalah orang yang selalu merasa itu keberkahan kita yang kita wujudkan sehingga kita dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain, terutama buat keluarga kita. Saya itu lalu dari kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaliknya, orang yang tidak baik umurnya panjang dan itu tidak ada amalnya. Oleh karena itu, keberkahan dia harus kita wujudkan dalam diri kita. Karena keberkahan sudah jarang pada saat ini, sudah jarang pada zaman ini. Kalau berkah, kadang-kadang kita baca Al-Quran saja masih dalam pakai hati. Ya, ada Al-Quran pakai hati, mana dia berkah? Mana Al-Quran? Kenapa berkah? Jauh berkah daripada Al-Quran yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi juga ada baca kita di hati, dan seterusnya. Karena itu keberkahan itu pada diri kita dan kita amalkan semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ada keberkahan bagi kita. Amin. Alhamdulillah, beliau mengatakan nasihatnya kepada kita ada yang untuk fungsi atau dulu. Ya, tidak hanya engkau memperhatikan dia engkau menetap engkau yang bukan dulu di masjid. Banyak yang duduk di masjid dengan etika dengan niat etika. Dan sekarang sudah banyak yang malas untuk pergi ke masjid. Niat etika ke masjid. Ya, etika itu artinya memotong. Jadi pikiran kita memotong urusan kita dengan selain yang ada di masjid itu berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita di masjid masih urusan kita masih di luar, maka tidak ya, kita sudah di Amerika masuk masjid, tapi kita masih menghadapi orang kita kemana? Sayang kalau hati itu menyebabkan kita tambah ilmu, tambah berkah, tapi menyebabkan kita beribadah di Muhammad SAW. Mungkin kalau mungkin kalau bukan orang yang selalu dekat dengan Ustaz, bukan menuntut ilmu yang baik, mungkin tidak pernah sehari membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada Ustaz yang sehari baca hadis orang yang bukan Ustaz kadang-kadang membaca hadis. Ya, dalam yang afdal setelah Al-Quran dan hadis bagi Nabi Muhammad SAW. Yang itu, kemudian dari dalam kita membaca Al-Quran dan membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita makan Ustaz, baca setiap hari Al-Quran, baca setiap hari hadis, baca di dalam waktu dan seterusnya. Gunakan HP dan media sosial. Biar HP kita menjadi untuk kita dalam orang yang biasa ibadah kepada Allah. Jadi dia menasihatkan kepada kita untuk membiasakan berlama-lama di masjid. Ini ketika sudah jarang. Kemudian kalau di masjid waktu jarang. Padahal sunnah yang sedikit kita jadi musalah itu bukan kita ingat kepada Allah. Kita dianjurkan sekarang kita membaca Allah
setelah sholat itulah kita berzikir. Dan kesempatan kita mengaminkan doa kita. Mungkin doa kita terhijab dengan ribuan hijab, tapi doa kita yang diaminkan oleh banyak makmum, insyaallah akan berjalan. Doa kita mungkin doa dari kami orang kamu, doa kita Allah luaskan rezeki kami kamu. Mungkin doa kita terhambat, senantiasa jangan lupa di masjid, setelah di masjid, ketika di masjid. Orang mukmin di dalam masjid Nabi seperti ikan di dalam air. Orang munafik di masjid seperti burung di dalam sangkar. Ya, burung dalam sangkar. Bukan ada senang. Padahal mereka tidak senang di dalam sangkar. Kita tidak keluar dari rumah sehari dan Senin juga. Sini saya tidak tahu dia. Ini orang mukmin harus bertahan di masjid. Dia tahu bahwasanya keutamaan masjid yang luar biasa. Orang mengatakan ada 8 minimal 8 perkara yang didapat oleh orang yang berada di dalam masjid. Di antaranya adalah yang akan mendapatkan ampun yang akan mendapatkan teman yang bisa menjadi syafaatnya nanti di akhirat. Dia dengan perkara itu orang baik masjid atau mungkin orang itu bisa menjadi saksi bersama kita dalam orang yang ada di masjid. Di antaranya manfaat yang berada di masjid yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi pada keluar di ibadah di masjid ada ilmu dan juga manfaat orang yang berada di masjid juga dia akan mendapatkan air muhakkamah boleh ada hikmah. Ya, bila kita tafakur bagaimana dia ibadah kepada Allah, hari ketika tafakur, ya mendapatkan apa kebaikan di saat dia masuk itu. Bertemu orang yang semua baca sesuatu ibadah bercahaya, kemudian tambah semangat yang ibadah. Dia akan mendapatkan kebaikan keutamaan dia berada di masjid. Jadi kalau kata Gabriel, karena waktu itu tidak jauh dari pagi hari setelah terlewati setelah urusan kami, kita di masjid kalau ada perjalanan langsung dulu. Kalau kita melaksanakan bisa melaksanakan juga di antara yang namanya dia akan minum tapi kalau melalui Allah dia akan mendapatkan kalimat ucapan dari seseorang yang ada di masjid yang dapat memberikan dia hidayah. Jadi kalau itu ada apa? Tapi dapat dengan rokok atau rokok kawan Ar-Rahman Ar-Rahman ini dia akan mendapatkan rahmat yang turun pada tempat itu orang yang dia kenapa tempat itu seperti masjid itu banyak di orang-orang yang turun? Karena di dalamnya orang yang ada. Ada di masjid orang yang ada. Jadi kalau kita berada di masjid itu betul menjadikan diri orang yang bercakap kalimatnya. Di saat rahmat Allah turun, di saat ridho Allah ada pada tempat dan Allah kita akan bicara dari jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita kontrol amal kita sedikit, maka dengan kita berada pada tempat yang hujan dengan rahmat, maka insyaAllah doa kita dijawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga ataupun dengan kalimat turji'uhu amal wadi al-wadah, ataupun dengan kalimat yang bisa menyebabkan dia malu, atau kalimat yang bisa menyebabkan dia malu dari kata yang buruk. Dengan kalimat yang sedikit, dia tanpa negatif, berkata yang negatif, dia jauh akan meninggalkan dari kebiasaan itu. Ketika dia berada di masjid, atau dia tidak melakukan dosa dengan dia berada di masjid. Jadi banyak hikmahnya, banyak kali dia melakukan hikmah dan caranya. Terutama orang yang berada di masjid, maka Allah pakai kepada Imam Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak wajib bila kau dapatkan seseorang, wajib orang yang berada di masjid,
Maka saksikan orang itu adalah orang yang mempunyai diri. Jadi kalau kita berada di masjid, bisa iman dan bisa bertambah. Jadi berada di masjid lama, iman kita akan tidak akan turun. Kalau iman betul, ya, kalau iman susah turun. Ya, kalau iman sudah naik, makanya yang begitu naik iman. Tapi kalau iman harus dengan dan tempat atau bersama orang-orang yang baik, tempat yang baik iman kita akan bertambah. Sehingga ya, kalau kita mau cari orang yang baik, maka carilah orang yang senantiasa berada di dalam masjid. Ya, yang mengatakan di antara 7 orang yang mendapatkan nama nanti di akhirat, yang tidak bagian daripadanya adalah orang yang berdulu qalbuhu ta'alluqun bil masjid, artinya selalu tergantung dengan masjid. Ya, tidak kerja apabila dia keluar minhu hatta yaqulu dia kepengen ada keluar masjid sekarang ini tentang subuh dan dia selalu itu adalah orang yang akan diri orang yang mendapatkan syafaat di akhirat, dapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di antara 7 orang yang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an buyutin ajna Allah an turfa wa yuzkaru di suatu rumah di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan menunjukkan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masjid, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah kita melakukan kebaikan. Ya, kalau kita akhir zaman kali ini, ya kita banyak bersikap dengan media sosial yang aktif. Banyak kita menghabiskan waktu kita ini dengan hati-hati kita. Maka caranya, ya ketika masjid, kita berkumpul buka hati, pasti kita akan buka yang baik, yang baik. Apa dosa lainnya? Ya Allah bisa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki bertambah hisab kepada orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hubungannya. Siapa orang yang selalu memuja dan memuji Allah, berzikir dan ibadah kepada Allah di masjid, itu suatu tempat maka Allah akan berikan rezeki yang sebanyak-banyak kita bisa. Ya, bukan rezeki berbeda, bisa berupa yang lain itu orang keluarganya, soleh, yang lain dan seterusnya. Karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tubuh kita, memberkahi hidup kita, memberkahi perjalanan kita dan perjalanan kita ini mentok sampai di akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan perjalanan hidup kita selalu diberikan kebaikan, ketaatan dan tidak ditempatkan dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan tempat yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, diberikan keluarga yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan masjid menjadi tempat kita ibadah, tempat kita dekat kepada Allah, tempat kita ditinggikan derajat kita, tempat kita banyak mendapatkan syafaat dari tempat kita dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang kita berada di dalamnya semua untuk tempat kita banyak dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid juga tempat menjadi kebanggaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memandang kepada umatnya, dan kita saat itu berada di tempat yang mulia itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang luas kepada kita, diberikan masalah yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita doakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan kepada Allah yang selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala insyaallah kabul doa kita, Allah kabulkan hati kita, dan Allah kabulkan amal perbuatan kita. Amin. Sampaikan juga maaf kalau sampai jumpa pada sesi yang akan datang lebih baik dan lebih bermanfaat semua, dan